Kalau dari market day ya, karena saya memang tiap dari market day dan memang harus perhatian dan memantau persiapan anak-anak dari awal ya. Jadi tiap tahun ketika mengadakan market day mulai dari yang sangat sederhana dan terbatas ya, mulai dari pembayaran dengan menggunakan genteng, sekarang menggunakan dengan uang kertas miniatur kertas, bahkan menggunakan yang ketiga itu menggunakan uang redenominasi, uang palsu ya, uang mainan ya, tapi menggunakan redenominasi ya, misalkan 1.000 menjadi Rp1 dan seterusnya seperti itu. Dan itu sangat terkait dengan kebijakan pemerintah dari pelajaran saya seperti itu, sehingga menggunakan uang itu. Ya, jadi ditemukan ya inovasi-inovasi baru dari siswa gitu yang mungkin sebelumnya kita nggak terpikirkan ya. Jadi siswa tuh terpikir untuk membuat inovasi seperti itu. Baik, Bu Nia sendiri seperti apa inovasi yang ditemukan? Ditemukan anak-anak karena di penelitian ilmiah erat kaitannya dengan menggunakan aplikasi Word, terus PowerPoint atau Canva, terus ada Excel juga untuk menghitung. Akhirnya mereka kayak kita Bapak Ibu waktu skripsi pakai margin 433 segala macam, terus harus Times New Roman, terus bagaimana merapikan tulisannya dari bab 1 pendahuluan latar belakang baru sebagainya gitu. Terus mereka juga menganalisis tujuan penelitiannya apa, identifikasi masalahnya apa. Terus mereka juga menggunakan Excel dalam perhitungan yang mereka dapatkan, menganalisis datanya. Kemudian mereka ada yang menggunakan Canva atau PowerPoint dalam sidang penelitian ilmiah. Jadi mereka erat kaitannya dengan teknologi tersebut. Nah, ini juga ada ada komentar juga dari beberapa alumni bahwa belajar penelitian ilmiah itu berguna banget saat mereka kuliah. Jadi mereka di saat teman-temannya belum tahu gimana caranya buat karya ilmiah, mereka udah bisa gitu. Jadi bisa membantu teman-temannya juga. Selalu lebih maju ya. Iya, inovatif sekali. Jadi kedua sekolah tadi sudah begitu sangat inovatif ya dalam implementasi pembelajaran mendalam. Baik, kita akan kita akan gali lagi dari narasumber, mungkin dari teman-teman semua. Kita akan adakan sesi diskusi tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu guru hebat ada yang ingin berkenan menyampaikan pertanyaan, sharing, tanggapan, dipersilakan. Halo Bapak Ibu, ada di sana? Silakan Pak Bari untuk maju ke depan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Bu Win selaku moderator. Dan luar biasa, dan terima kasih juga Pak Sony dan juga Bu Nia ya, tadi telah sharing-sharing berkaitan dengan proyek pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin izin saya bertanya kepada Bu Nia dan juga Pak Sony masing-masing satu pertanyaan aja ya Pak dan Ibu. Untuk yang Bu Nia, ya karena kita sama mengajar eksak gitu ya, mata pelajaran eksak. Untuk fisika sendiri, yang saya pahami fisika itu apply of matematik ya, menerapkan matematika di dalam kehidupan gitu. Artinya fisika dan matematika itu saling berkaitan satu sama lain. Yang Ibu temukan di di kelas gitu ya, adakah kira-kira murid yang sebetulnya jadi problem yang ditemukan ya, maksudnya adakah murid yang sebetulnya mengalami kesulitan itu bukan karena tidak tahu rumus fisika, tapi kesulitannya itu karena konsep matematikanya itu belum dapat gitu. Karena kan di fisika sendiri penghitungannya kan rakyat dengan matematika gitu, yang angka-angkanya kecil gitu, angka-angkanya kecil, dan di situ memerlukan hitung-hitungan matematika. Dan juga
kan ada kaitan dengan turunan integral dan lain sebagainya. Dan kira-kira strategi apa yang Ibu terapkan gitu apabila menemukan siswa yang problem itu ternyata bukannya tidak tahu rumus, tapi justru di hitungan karena belum kuat di matematikanya gitu. Itu strategi apa gitu yang untuk atasi masalah tersebut. Kemudian mengisi ke Pak Sony Pak, karena kita sama-sama diri bebas sekolah boarding ya Pak, sekolah yang berasrama. Di SMA Cendekia, SMA plus Cendekia CTS, kira-kira kalau dari pelibatan pelibatan menggunakan laptop itu kira-kira apakah ada batasan Pak di sekolah Cendekia CTS? Kalau seumpama ada batasan itu seperti apa dan bagaimana strategi untuk mengatasinya, karena kita ketahui kalau di tidak mungkin tidak melibatkan digitalisasi ya dalam hal misalkan mencari informasi di internet dan lain sebagainya. Dan juga di sisi lain juga di sekolah berasrama juga kan tentu ada regulasi yang itu pembatasan ada juga. Itu bagaimana Pak kira-kira kalau boleh saya? Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.